Kematian adalah perpisahan paling menakutkan, sekaligus paling menyedihkan bagi manusia. Tapi itulah hakikat dari sebuah kehidupan yang sudah ditulis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang itu Vika mendapatkan kabar yang begitu membuatnya terpukul, yaitu kematian ibunya. Gadis yang masih duduk di bangku SMP itu harus menerima kenyataan paling pahit seumur hidupnya. Bu Tantri adalah sosok malaikat kehidupan Vika. Dia tak akan bisa membendung rasa sedihnya saat melihat jenazah ibunya membujur kaku di ruang tamu. Semua keluarga sangat merasa kehilangan Bu Tantri, termasuk Tante Susi. Sebagai saudara satu-satunya, Tante Susi adalah orang terdekat Bu Tantri. Air matanya pun tak berhenti mengalir dan wajahnya terlihat sebam akibat terlalu lama menangis. Raut di wajahnya dapat mewakili rasa sedihnya. Tapi entah kenapa Vika tak begitu menyukai kehadiran tantenya itu. Dia hanya melirik sinis dan sesekali membuang mukanya. Saat Tante Susi berusaha memeluk tubuhnya, Pak Hendarto suami Bu Tantri sekaligus ayah Vika tak lepas dari pandangannya. Tatapan mata penuh kebencian dia tunjukkan kepada ayahnya. Dunia memang penuh sandiwara. Itulah kata-kata yang sering diucapkan gadis 13 tahun tersebut. Di dalam lubuk hati yang paling dalam Vika, dia ingin berteriak dan memberitahu kebusukan orang-orang terdekat ibunya. Tapi lidahnya seakan sulit untuk berbicara. Tibalah jenazah Bu Tantri akan segera diberangkatkan ke pemakaman. Semua sanak saudara dan keluarga dan tetangga tak luput dari rasa sedihnya. Bahkan Tante Susi terlihat pingsan untuk yang kedua kalinya. Ketika Pak Mudin memberi syarat untuk prosesi menyolati jenazah, tiba-tiba Vika berteriak dan mengatakan kalau ayah dan Tante Susi lah pembunuh ibunya. Semua mata menatap kedua orang tersebut. Nama yang keluar dari mulut Vika benar-benar membuat tantenya itu kalang kabut. Dengan cepat, Pak Hendarto menarik lengan Vika dan menanyakan maksud dari perkataan anak sulungnya itu. Vika yang sudah tersulut emosi membuka aib keluarganya dan mengatakan kalau ayahnya telah berselingkuh dengan Tante Susi. Tentu saja, perkataan itu dibantah oleh Pak Hendarto. Kegaduhan sempat terjadi, tapi itu tak berlangsung lama setelah ada Eyang Sarjo yang menenangkan Vika. Eyang kakungnya itu memang sangat bijaksana dalam bersikap, meski sedikit tenang. Tapi Vika mengajukan permintaan, yaitu menantang ayah dan Tante Susi untuk melangkahi mayat ibunya. Semua orang pun dibuat terkejut akan permintaan Vika. Tapi demi menyangkal tuduhan itu, kakak dan adik ipar itu menerima tantangan tersebut. Dengan disaksikan Pak Mudin dan seluruh orang yang hadir di situ, Pak Hendarto dan Tante Susi berjalan untuk melangkahi mayat dari Bu Tantri. Secara tiba-tiba petir pun menyambar dan awan mendadak gelap. Hujan turun dengan derasnya. Saat itu suasana sangat mencekam. Angin kencang membuat berantakan semua kursi para pelayat. Dengan terpaksa, pemberangkatan jenazah diundur sampai cuaca ekstrim hilang. 1 jam kemudian suasana agak tenang dan terkendali. Meski masih sedikit hujan, tapi Pak Mudin memberi syarat agar jenazah Bu Tantri segera dibawa ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Selain waktunya yang sudah mendekati maghrib, tentu saja kasihan kepada si mayatnya. Proses pemakaman pun begitu khidmat, dan tentu saja Vika masih diselimuti rasa dendamnya kepada ayah dan Tante Susi. Pukul 8 malam semua tetangga masih berkumpul di rumah Pak Hendarto untuk membacakan Yasin kepada almarhum. Acara mengaji itu pun berakhir pada pukul 9 malam. Sepulangnya orang-orang dari rumah Pak Hendarto, rumahnya pun kini menjadi hening dan sepi. Hanya ada suara jam dinding dan Vika sendiri masih mengurung diri di kamarnya.
Pak Hendarto tanpa asik bermain HP, berbalas pesan dengan Tante Susi. Tawa kecil yang keluar dari mulutnya berbeda jauh dengan dadi siang yang penuh ekspresi kesedihan. Secepat itukah perubahan hati manusia? Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 1 malam, dan Pak Hendarto pun tertidur di sofa ruang tamu. Dia terbangun ketika mendengar suara langkah kaki. Vika, kamukah itu? Dia pun memanggil-manggil anaknya, memastikan siapakah di balik suara itu. Tapi ternyata tak ada sautan, dan Vika pun terlihat tidur di kamarnya. Pak Hendarto lalu menuju ke dapur, karena dia mendengar ada seseorang yang membuat kopi. Dan dari aroma kopi tersebut tercium sampai keluar dapur. Tapi semua nihil, tak ada kopi atau seorang pun di situ. Mendadak, bulu kuduk Pak Hendarto pun merinding saat ada aroma bunga kamboja dan bunga kandil menyeruak di hidungnya. Aroma itu pun dibarengi bayangan putih yang melintas di hadapannya. Karena ketakutan, Pak Hendarto pun memilih pergi ke kamar dan menutup wajah dengan bantal. Tapi ketakutan itu pun ternyata berlanjut, karena tepat di hadapannya ada sosok menyeramkan. Pak Hendarto pun lari dan membuka pintu. Tapi sialnya pintu itu sulit untuk dibuka. Dengan perasaan yang tak karuan, dia pun melihat sosok almarhumah Bu Tantri menyisir rambutnya di depan cermin. Gerakannya yang perlahan sambil menyanyikan sebuah lagu membuat angin pun berembus kencang dari luar, membuat semua benda berjatuhan termasuk foto pengantin Pak Hendarto dan Bu Tantri yang terpajang di dinding. Bu Tantri masih tenang di depan cermin. Di dalam ketakutannya, Pak Hendarto pun masih berusaha membuka pintu, hingga tatapan arwah Bu Tantri tiba-tiba berubah menyeramkan. Matanya kini berubah menjadi hitam legam, dan dia pun berjalan menuju ke Pak Hendarto. Teriakan minta maaf pun keluar dari mulutnya. Tapi arwah Bu Tantri masih tetap berjalan dengan cara mengambang. Kuku tajam yang menghitam itu siap untuk menjaga leher suami yang tak tahu diri itu. Rambut panjang dari arwah tersebut pun meneliti tubuh Pak Hendarto hingga dia sulit untuk bernafas. Lidah Pak Hendarto pun menjulur keluar. Dengan terbata-bata dia pun kemudian mengakui kesalahannya dalam melakukan hubungan dengan Tante Susi. Dia kemudian meminta maaf dan meminta ampun, dan Pak Hendarto pun berjanji akan mempertanggungjawabkan kematian Bu Tantri pada pihak yang berwajib. Pada saat itu ternyata mertua dan Vika mendengar kalimat yang keluar dari mulut Pak Hendarto. Entah bagaimana pintu yang tadinya terkunci akhirnya terbuka dengan sendirinya. Dan dari situlah terkuak bahwa kematian Bu Tantri adalah kematian yang sudah direncanakan oleh Pak Hendarto dan Tante Susi. Mereka terpaksa berbuat nekat karena hubungan terlarang itu diketahui oleh Bu Tantri. Pak Hendarto pun kemudian mengakui dan tak bisa menolak godaan wanita bertubuh putih itu. Tante Susi yang memang satu kantor dengan Pak Hendarto pun sering mendatangi dan menggoda kakak iparnya. Perhatian dan tatapan matanya yang menghanyutkan akhirnya mampu membobol rasa setianya yang sudah dibangun bertahun-tahun. Karena sudah terlanjur dan Bu Tantri sudah melihat perbuatan mereka di kantor. Dengan sepakat Pak Hendarto dan Tante Susi memberi racun yang dicampurkan pada minuman untuk Bu Tantri. Semua ditata dengan rapi. Tak ada orang yang mengetahui rencana itu selain Vika, yang tak sengaja mendengar pembicaraan ayahnya dan Tante Susi di telepon. Tapi sialnya Vika tak tahu kapan rencana itu dilaksanakan. Dan semua di luar dugaan. Belum sempat Vika memberitahu ibunya, besok siangnya Vika mendapatkan kabar Bu Tantri yang telah meninggal. Atas kasus pembunuhan berencana tersebut, Pak Hendarto dan Tante Susi terkena pasal 338 KUHP dengan hukuman penjara kurang lebih 12 tahun.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.